Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Otavindo dengan NIM 22087132. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Bisnis yang saya ambil yaitu makanan dan minuman sehat. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari bisnis ini. Bisnis yang saya ambil yaitu makanan dan minuman yang sehat. Makanan dan minuman yang sehat ini adalah bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan. Semakin banyak orang yang mulai memperhatikan pola makan mereka dan mencari pilihan makanan yang lebih sehat. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik, maka mereka mencari makanan dan minuman yang rendah lemak, rendah gula, tinggi serat, dan kaya akan nutrisi. Selanjutnya, penyadaran tentang penyakit terkait pola makan yang buruk. Penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung semakin meluas di banyak negara. Orang-orang semakin sadar bahwa makanan dan minuman yang tidak sehat dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Ini mendorong mereka untuk mencari alternatif yang lebih sehat. Selanjutnya, kemajuan teknologi pangan. Kemajuan dalam teknologi pangan telah memungkinkan pengembangan kemajuan dan minuman sehat yang inovatif dan menarik. Misalnya, adanya pengganti gula alami, pengelolaan makanan yang lebih baik, dan penggunaan bahan-bahan organik yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan membaca visi dan misi dari makanan dan minuman sehat. Yang pertama, visi. Visi adalah menjadi pelopor dan memimpin industri makanan dan minuman sehat dengan memberikan pilihan-pilihan berkualitas tinggi yang mempromosikan gaya hidup sehat bagi pelanggan kami. Misi kami yaitu menyediakan makanan dan minuman sehat yang berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang sehat, alami, berkualitas tinggi. Kami akan menggunakan bahan-bahan segar, organik, dan bebas dari bahan tambahan kimia yang berbahaya untuk memastikan kesehatan dan kepuasan pelanggan kami. Yang kedua, mendorong gaya hidup sehat. Kami ingin menginspirasi dan mendukung masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat melalui produk-produk kami. Kami akan memberikan informasi yang relevan tentang nutrisi dan manfaat kesehatan, serta mengedukasi pelanggan tentang pilihan-pilihan makanan sehat yang dapat mereka buat. Selanjutnya, itu inovasi dan variasi produk. Kami akan terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Kami akan memberikan berbagai pilihan makanan dan minuman yang sehat, yang lezat, dan menggugah selera, sehingga pelanggan kami tidak merasa terbatas dan memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Yaitu selanjutnya, kualitas pelayanan pelanggan yang unggul. Kami akan memberikan pelayanan yang ramah, responsif kepada pelanggan kami. Kami akan mendengar umpan baik pelanggan dengan seksama dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dan manfaat dari produk yang saya ambil. Tujuan dari bisnis ini adalah mendorong gaya hidup sehat, yaitu tujuan utama dari bisnis makanan dan minuman sehat ini adalah mendorong orang untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Ini dilakukan dengan menyediakan opsi makanan dan minuman yang lebih sehat, yang mengandung nutrisi yang baik dan bahan-bahan alami. Selanjutnya, membantu mengurangi masalah kesehatan. Dengan menyediakan makanan dan minuman sehat, bisnis ini dapat membantu mengurangi masalah kesehatan.
yang disebabkan oleh pola makanan yang buruk. Misalnya, mereka dapat membantu mengurangi risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, memberikan pilihan alternatif. Bisnis makanan dan minuman sehat memberikan pilihan alternatif bagi konsumen yang ingin menghindari makanan olahan dan minuman beralkohol yang mungkin tidak sehat. Ini memungkinkan konsumen untuk menjaga kesehatan mereka tanpa harus mengorbankan kelezatan makanan dan minuman yang mereka nikmati. Terakhir, meningkatkan kesadaran nutrisi. Bisnis ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang nutrisi dan pentingnya makanan yang sehat. Melalui promosi dan edukasi, mereka dapat mengajarkan konsumen tentang manfaat makanan yang sehat dan bagaimana mengintegrasikan ke dalam pola makanan sehari-hari. Manfaat dari bisnis ini ialah manfaatnya ada kepentingan individu, yaitu konsumen dapat menikmati manfaat kesehatan pribadi dengan mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Mereka dapat memperbaiki kesehatan mereka. Peningkatan energi, mengurangi risiko penyakit, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan kualitas hidup. Memakan makanan sehat dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang memberikan nutrisi yang baik. Secara seseorang dapat merasa lebih bugar, memiliki tingkat energi yang lebih stabil, dan meningkatkan suasana hati. Dampak positifnya pada masyarakat. Bisnis makanan dan minuman sehat dapat memiliki dampak positif pada masyarakat dan keseluruhan. Mereka dapat membantu mengurangi beban sistem perawatan kesehatan dengan mengurangi jumlah orang menderita penyakit gara-gara makanan dengan pola yang buruk. Selain itu, mereka juga dapat menjadi model bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis SWOT dari bisnis makanan dan minuman sehat ini. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan atau strength ada 3 yang saya dapat ambil dari bisnis ini. Yang pertama, kesehatan dan kebugaran. Menyediakan makanan dan minuman yang sehat akan menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan dan ingin menjaga pola makanan yang seimbang. Yang kedua, permintaan yang tinggi. Saat ini, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan dan minuman yang sehat, sehingga permintaan potensial untuk usaha ini relatif tinggi. Selanjutnya, diferensi produk. Dalam industri makanan dan minuman, produk yang sehat dapat menjadi daya tarik tersendiri. Dapat menciptakan pilihan unik seperti makanan organik, makanan bebas gluten, atau minuman segar alami untuk membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Kelemahan atau weaknesses yaitu ada yang dapat saya ambil ada 3 juga. Persaingan yang ketat. Kelemahan dari bisnis yang saya ambil yaitu industri makanan dan minuman sehat memiliki persaingan yang tinggi dan perlu menemukan cara untuk membedakan diri dari pesaing yang sudah mapan. Yang kedua yaitu biaya bahan baku. Makanan dan minuman sehat mungkin memerlukan bahan baku yang lebih mahal, seperti produk organik atau bahan berkualitas tinggi, yang dapat meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, pendidikan pelanggan. Masyarakat mungkin perlu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat makanan dan minuman sehat, sehingga saya harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengedukasi pelanggan potensial tentang
produk yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Ya, yang pertama, pertumbuhan pasar. Permintaan untuk makanan dan minuman sehat terus meningkat seiring dengan kesadaran yang lebih tinggi akan kesehatan dan gaya hidup yang seimbang. Ini memberikan peluang untuk memasuki pasar yang berkembang. Yang kedua, inovasi produk. Saya dapat mengembangkan beragam pilihan makanan dan minuman sehat yang menarik untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Yang ketiga itu kemitraan dan kerjasama. Saya dapat menjalin kemitraan dengan produsen lokal, petani organik, atau restoran terkait kesehatan untuk memperluas jangkauan produk saya. Yang keempat itu ancaman atau threats. Yang pertama, peraturan pemerintah. Ada kemungkinan adanya peraturan pemerintah atau kebijakan yang mengatur industri makanan dan minuman sehat, seperti persyaratan label gizi atau regulasi penggunaan bahan tertentu. Saya harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Selanjutnya, perubahan tren dan selera konsumen. Tren dan selera konsumen dapat berubah dengan cepat jika terjadinya pergeseran permintaan ke arah produk atau gaya hidup lain. Bisnis saya dapat berpengaruh. Yang terakhir, ancamannya adalah pesaing yang kuat. Industri makanan dan minuman memiliki pesaing yang kuat dan mapan. Saya harus siap bersaing dengan merek yang sudah dikenal dan memiliki pangsa pasar yang besar. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang pertama itu tentukan target pasar. Identifikasi siapa target pasar. Mungkin masyarakat atau anak-anak muda yang zaman sekarang gitu yang terlalu kurang dengan kesehatan sendiri. Yang kedua yaitu pemasaran online. Memanfaatkan kekuatan pemasaran online dengan mempromosikannya lewat akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga, kerjasama dengan influencer. Cari influencer di bidang makanan sehat atau gaya hidup yang memiliki audiens yang relevan dengan target pasar. Di sini mungkin kerjasama atau kolaborasi yang sering dibilang. Yang keempat itu pengujian gratis dan sampel produk. Mungkin memberikan pengujian gratis atau sampel produk kepada pelanggan potensial. Memberi mereka kesempatan untuk mencoba makanan dan minuman sehat. Jika mereka menyukainya, mereka mungkin akan menjadi pelanggan tetap. Yang selanjutnya yaitu rencana produksi. Yang pertama yaitu penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar menyeluruh untuk memahami tren dan preferensi konsumen. Yang kedua, pengembangan produk. Berdasarkan hasil penelitian pasar, produk makanan dan minuman yang ingin saya produksi, pastikan produk saya memiliki nilai gizi yang tinggi, bahan-bahan alami, rendah gula dan garam, serta bebas bahan pengawet dan pewarna bebas. Yang ketiga itu sumber bahan baku. Bahan baku dapat menyediakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk produk saya. Yang keempat yaitu peralatan dan fasilitas. Peralatan dan fasilitas setiap ini mungkin harus bersih. Jadi pelanggan menyukainya. Selanjutnya yaitu proses produksi. Saya mungkin membuat prosedur operasional standar atau SOP yang jelas untuk setiap tahap produksi. Pengujian kualitas. Pengujian kualitas yang ketat untuk memastikan produk saya
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, biaya rencana anggaran biaya. Kemungkinan sewa tempat 300.000, utilitas 200.000, bahan baku 200.000, dan biaya pemasaran dan produksi 50. Jadi jumlah dalam 1 bulan itu sekira 850.000. Jadi kesimpulan dari bisnis yang saya ambil ini adalah bisnis makanan dan minuman sehat memiliki potensi pertumbuhan yang baik karena permintaan konsumen yang terus meningkat terhadap makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan. Bisnis ini juga menawarkan peluang untuk menciptakan produk inovatif dan memberikan informasi yang jelas tentang kandungan nutrisi produk. Menyediakan opsi sehat di tempat-tempat umum juga dapat menarik pelanggan yang lebih banyak. Namun bisnis ini juga dihadapkan pada tantangan persaingan yang ketat dan regulasi yang ketat terkait kesehatan dan kemampuan pangan. Dengan strategi yang tepat, pemahaman yang baik tentang pasar, dan komitmen terhadap kualitas produk, bisnis ini memiliki potensi untuk sukses dan menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.